Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya? Sebelum balik ke siap untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Ibu cek dulu ya siapa yang tidak hadir hari ini. Tanggal berapa sekarang? 6. Ada semua ya? Siap belajar semua? Siap. Wah, anak-anak senu pokar belajar nih. Matu coba dulu. Bau segar-segar saya Kita berdiri dulu semuanya. Kita akan drinking ya. Semuanya berdiri. Kita mulai dari tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekarang tepuk 3P. Beriman, berkegiatan doa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, Belum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Coba Imo, adik Pak Ima itu kan. Kira-kira saya itu apa deh kira-kira? Apa? Apa nah? Jeruk ya, jeruk. Ya, jeruk tadi pidan, Pak Ima ibu tadi. Apa nah? Apa bahasa selain ke suku dan Balong Imo. Nah, jeruk di Pak Ima ibu tadi ada 1, 2 jeruk yang utuh. Ya, kalian tuh coba perhatikan lamin jeruk ta tuh bagi 2. Nah, jeruk sekodeng kita nih kita bagi menjadi 2 berapa bagian? 2 bagian yang sama besar. Nah, 2 bagian yang sama raya ya ta? Sekarang coba diperhatikan dari 2 bagian ini apa kira-kira yang dapat kita ambil dari kegiatan kita, dari jeruk yang utuh kita bagi 2, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Apa kira-kira nah? Matematika bagian pecahan. Kira-kira lamin 1 kita nih satu bagi 2, kira-kira 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar, pecahannya berapa? 1/2. 1/2 lamin satu bagi 2 kita. Ya ke? Lamin misalkan kita bagi 4 tadi. Kita bagi 4 dari 1 tadi kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Anggap sama real ya. Kalian mengikuti 1 bagian tan, enak. Kalian 4 bagian yang sama, kira-kira berapa? 1/4. Ya, nah anak-anak, seperti pelajaran kita anutan nih kita belajar mengenai pecahan biasa. Ya, karena selain pecahan biasa ada juga pecahan desimal, ada juga pecahan campuran. Tetapi yang akan kita bahas hari ini hanya pecahan biasa dulu. Ya, pecahan biasa. Tuh kira-kira nih, sai deto. Apa kira-kira pengertian dari pecahan biasa? Ada yang bisa? Ada di toki apa dengan pecahan biasa dan ya? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita lihat. Sebentar. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar hari ini apa tujuan
tujuan pembelajaran nutan enak kenan si bau tuto ya, agar kita bisa mengetahui operasional pecahan, penjumlahan pecahan biasa dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian apa itu pecahan biasa? Sekarang kita lihat. Nah, setelah tujuannya tadi, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, tujuan pelajaran untuk anak ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, kita lihat di sana ada pengertian pecahan. Coba siapa yang bisa membaca di depan apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan dengan bilangan. Nah, di sana ada tertera pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Ibu apa tegas bilangan bulat nan? Coba kata tegas kami. Nah, bilangan bulat itu adalah contohnya seperti lihat kotak bilangan bulat nan ya nak, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu dikatakan dengan bilangan bulat ya. Nah, bilangan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Deme disebut ke pembilang dan ibu. Deme disebut dengan penyebut. Balong ingo kota, tadi serewa. Serewa ibu kota. Di sana ada contoh balong ingo kota, ajon. Balong ingo kota nah, di sana ada contoh pecahan. Kalau pecahannya seperti ini, coba apa yang dibaca di sana? 6/5. Di sini 6/4. Tanya tegas. Deta nih 6 tani bilangan bulat. Nan siluk penyebut total anak kayak lamin bilangan adipang bau tani disebut dengan pembilang. Apa? Pembilang. Kalau yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Pembilang dan penyebut sama-sama harus bilangan bulat. Dan siluk contoh deta 6/4. 6 kali harus bilangan bulat ya. Begitu juga dengan penyebut 4 harus bilangan bulat. Jadi total untuk pecahan ini harus pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Kira-kira ada di bertanya? Tong tegas kira sampai nan? Ya. Sekarang kita masuk di penjumlahan pecahan biasa dan pengurangan. Nah, dong. Sekarang kita lihat. Kita masuk. Lihat kalau ini otak mana di sana ada pecahan 1/4. 1 itu disebut dengan bilangan. 4 disebut dengan total dan mana sampai bidan harus toh. Loh, dan sudah makan berubah. Yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawahnya disebut dengan
satu bagian dari 4 bagian yang sama besar, maka pecahannya menjadi 1 per 4. Total lo bagi 4 kita. Berarti ini loe kebagian anak dia akan menjadi penyebut. Nah, setelah itu coba diperhatikan gambar yang di bawahnya lagi. Dari gambar yang utuh tadi ini dibagi menjadi berapa bagian? 4. Nah, membagi 4 bagian, nah berarti dia akan menjadi penyebut. Untuk bagi 4 bagian, berarti penyebutnya adalah 4. Ingat gambar anak kembali. Berapa bagian yang diwarnai atau yang berwarna? 1. Satu bagian yang diwarnai, maka pecahannya adalah 1 per 4. tugas nih, satu bagian dari 4 bagian yang sama, maka pecahannya menjadi 1 per 4. Ramen gambar deskoleta. Ingat kita dari gambar yang utuh ini dibagi menjadi berapa bagian? 2. Berapa? 2. Dan yang diwarnai ada berapa bagian? 1. Pecahannya menjadi 1 per 2. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Di sana dibagi berapa? 3. Dibagi 3 sama kereta kita, dibagi 3 ya. Tetapi ini 2 bagian yang diwarnai. Berarti yang kita lihat yang kita fokus ke sana adalah yang diwarnai atau yang diarsir. Pida bagian mereka warnai ya nak? 2. Dari berapa bagian yang sama? 1, 2, 3. pecahannya menjadi 2 per 3. Nah, sampai keliru ya. Nah, sampai keliru kita nih sopun ta. Kalian minta dua gambar ibu. Pademi ketingo di 1 apa di 2 ta. Ingat yang dilihat itu yang diberi warna atau yang diarsir. Nah, karena bertemu di soal kawan Dena bingung nih ini titir ibu. Yang diambil itu adalah yang diperhatikan adalah yang diwarnai. Tom tegas? Gambar berikutnya sama kayak gambar kita sama-sama dibagi 4. Kalau ingo sama-sama dibagi 4 maka penyebutnya adalah 4. Karena dibagi 4 ya, penyebutnya adalah 4. Kita lihat sekarang yang diberi warna. Ada berapa bagian yang diberi warna? 3. Pecahannya menjadi 3 per 4. kira-kira gambar pertama. Kira-kira pecahannya berapa kalau gambarnya begini? 1 per 2. 1 per 2. 1 per 3. 1 per 3. Ingat, balong ingat nak kebagi 3 dan ya? Ye. Itu penyebutnya. Berarti ini adalah pecahannya berapa? 1 per 3. Sudah di sini ya, 1 per 3. 3. Ditambah, balong ingat gambar tak kali. Ingat gambar tak sama perangkai tak? Sama. Baca minta 2 gambar pecahannya berapa? 1 per 3. Ditambah 1 per 3. Berarti 1 per 3 ditambah 1 per 3. Kira-kira hasilnya berapa? Berapa? 6. Berapa? 2 per 6. 3 per 6. Kok jadi 2 per 6? Kalau ingat nota paling gambar ya, perhatikan gambar. Nah, berpatokan kome-kome, anggap ini 1 per 3. Kita arsir dia, udah seta ikan nih. Kalau ingat ya. Kita arsir dia. Tak gambar tarik tarik. Pina kota. Ya, ini kan 1 per 3. 1 per 3 ini kita ibaratkan kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi dengan 1 per 3. 1 per 3 ternyata. Kita gambar kaitan nih, kita arsir di sini. Ya. Nah, dari gambar di papan tulis kira-kira dapat kita simpulkan bagaimana? 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan berapa? 2 per 3. Berapa? 2 per 3. Menjadi 2 per 3. Sebenarnya sampai keliru, nah, jangan karena
Pembilangnya saja yang dijumlahkan. Lamin, kam pasang penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Besar diberi warna 2 bagian yang sama. Berarti pecahannya menjadi 8. Sekarang lihat yang sebelah sini dibagi 3 ada Taita. Dibagi 8 sama penyebut polonya 8 Kak. Sekarang kau hitung coba berapa yang diberi warna merah, berapa bagian yang diberi warna merah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia menjadi pembilang. Nah, maka pecahannya 2/8 ditambah 5/8. Kira-kira hasilnya berapa? 7/8 dari 2 ditambah 5. Hasilnya 7/8. Penyebutnya tidak berubah. Jadi menjumlahkan enak jumlahkan saja pembilangnya. Mus itu garu lain kan sama yang serta penyebut nih, sudah itu garu penyebutan. Yang digunakan cuma pembilangnya saja. Tadi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sudah sama. Ini kan sama, dan tinggal dijumlahkan saja ya. Tinggal kita jumlahkan saja. Oh lupa ibu, hasil di sini. Ini ya, ini 2/8 tadi ditambah 5/8. Nah, tanya bagian 5/8 Anita. Nah, anggap itu sudah diberi warna ya, maka dia menjadi 7/8. Bisa dilanjut? Bisa. Sekarang coba diperhatikan. Nah, ini pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Nah, cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan yaitu sepasang tegas, yaitu sepasang penyebut melok cara balong ingo kota. Nah, kita lihat dulu, kita cari faktor yang sama. Tulis di sini faktor 7. Balong ingo. 7 itu faktornya berapa saja? 7. Terus 14, terus 24, 21, terus 28 dan seterusnya. Baru ingat lalu. Lihat sekarang yang 2. Bilangan 2, penyebut 2. Kita tulis juga faktornya. 2 sama dengan 2 terus 4 terus 6 terus 8, 10, 12, 14. kan ada yang sama kalau pada ada yang sama ada 14. Nah kalau ingat kota kan tutupan faktor yang sama. Kita nih kalian kemudian selesaikan pecahan yang penyebutnya berbeda. Caranya begini, kita cari faktor yang sama ya, faktor persekutuan terkecil. Nah ingat kota 5/7 ditambah 3/2. Nah kalau ingat kota nak, kita kan tutupan tidak terkena penyebut yang sama di sini. 14. Berapa? 14. Kita 14. Terus miluk cara dan ibu lihat ke sini untuk tutup hasil pembautan nih dengan cara 14 kita bagi dengan 7 baru dikalikan dengan 5. Berapa? Ibu tulis kita lebih jelas ya, kita biar lebih paham ya nak. Selain itu, nah berarti yang kita tulis di sini kan 14. Nah, yang di atas ini kita tulis 14 dibagi 7 dikali 5. Baru kita jumlahkan 14
14 itu di sini 14 dibagi berapa? 2. Dibagi 2 dikali 3. Terus bawah atau no? Nah, baru no. 14 dibagi 7 berapa? 2 kita kalikan dengan 5 hasilnya 10. Yakin? Per 14. Baru kita jumlahkan 14 dibagi 2 7 dikali 3 21 per 11. Kok bisa per 10? Penyebutnya tadi sudah per 14 ya. Nah, kan sama penyebut ada ke? Kan sama demen ditambah kali 10 kita per 1. ya, pembilangnya yang kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Ya, berarti 10 ditambah 21 hasilnya berapa? 31 per 14. Inilah dia hasilnya dari soal 5 per 7 ditambah 3 per 2. Ada pertanyaan? Ada yang mau kata sekanu? Ulangi dulu, jelaskan kalian tadi ya. Tetai kan enak 10 tali kenapa kalian milik dari 14 ini kita bagi dengan 2 baru dikalikan dengan 5 hasilnya 10. Juga yang di sini 14 kita bagi dengan 2 baru dikalikan dengan 3 hasilnya 21. 10 ditambah 21 hasilnya 31 total aminkan ya, ada membagi menjadi 4 kelompok. Kita kerja kelompok nanti di sana ditulis nama kelompoknya apa, terus tulis ingin sian ya. Data jauh diperhatikan. Ini lihat nanti gambarnya. Untuk gambar pertama tulis pecahannya di kolom di bawahnya ya. Kira-kira Ben contoh ibu di pertama. Yang pertama itu kira-kira pecahannya berapa? Pecahannya berapa? Iya, lalu cara isi kita ya. Nah, lihat nanti gambarnya dibagi berapa, kemudian berapa yang diwarnai menjadi pecahannya berapa, ya? 2. Lalu isi dan seterusnya. Ayo. Mas di. Nanti salah satu kelompoknya maju ke depan, mempresentasikan hasilnya, membacakan hasilnya. Ya. Kalau ini, nah, ini sudah boleh. Enak, saya mau. Ayo Mel, Mel mau mana? Ngapit. Ayo sambil perhatikan kamu biar berikutnya kan. Biar kita memang dia hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 per 6, ya terus 2 per 6, 5 per 6, 1 per 2, 2 per 8, 2 per 5, 3 per 8, 4 per 10. coba diperhatikan ke sini. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, dari presentasi tadi di depan rata-rata sudah mengerti semua ya, sudah paham semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kira-kira? Pecahan itu
Pembilang dan penyebutnya harus bilangan bulat. Terus yang kedua, dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ada di ketentuan nah, saudara. Nah, untuk PR di rumah, nih untuk PR pembalik ini ada soal. Tadi buka kena, ada soal yang di belakang ya. Ada soal nani, kerja untuk PR. Ya mau? Kerja kembali. Nah, yang untuk anggota nih dicukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Arsi, hari ini kita akan melakukan observasi hari Kamis 7 Maret 2024. Nah, mata pelajaran apa Bu Arsi? Matematika Mengenai pecahan biasa. ya, silakan dilanjutkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan, ada beberapa masukan. Yang pertama, masih belum sepenuhnya melibatkan peserta didik. Nah, seperti peserta didik, tidak apa-apa ibu misalnya dengan menggunakan contoh memperlihatkan bentuk satu. Tidak apa-apa anak-anak suruh maju. Sekali ibu sudah potong, nah, suruh maju ini. Ini tadi ibu satu, nah, sudah. Dua bagian saya satu, orang satu. Nah, dua kali maju. Ini dari satu dibagi dua, berarti ada dua potongan. Jadi libatkan semua peserta didik, baik menunjukkan pecahan yang Bapak tulis dan gambarkan menarik sekali tadi gambar. Dia sini menarik gambar. Tidak apa-apa langsung anak-anak tunjukkan. Ini jam berapa, ini jam berapa, yang bertanda merah apa. Dan sudah kita tadi dengar cuma melibatkan peserta didik untuk maju. Yang lain-lain sudah bagus. Ya. Mungkin demikian masukan dari kami untuk kedepannya semua peserta didik dilibatkan. Kurangi sedikit, misalnya guru hanya di depan berbicara, peserta didik suruh maju tunjuk ini jam berapa, selanjutnya semakin berbeda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.